Saya akan menelisiknya eksklusif. Apakah tindakan yang dilakukan oleh 3 prajurit TNI ini, termasuk juga yang paling tinggi pangkatnya ini Kolonel P, ini di luar kewajaran dari tindak tanduk seorang prajurit TNI? Saya setiap kali berhadapan dengan perilaku manusia dalam konteks kejahatan ya, perilaku yang tak terjelaskan, perilaku yang tidak bisa diramal sebagaimana perilaku manusia pada umumnya, saya senantiasa berspekulasi tentang 3 hal. Pertama, adakah kemungkinan ini pengaruh miras? Yang kedua, pengaruh penyalahgunaan narkoba. Dan yang ketiga, adakah kemungkinan bahwa pelaku atau para pelaku sesungguhnya membuang korban tidak hanya untuk menghilangkan barang bukti terkait dengan kecelakaan lalu lintasnya, tetapi membuang barang bukti sedemikian rupa adalah untuk menghindari kontak atau komunikasi dengan otoritas penegakan hukum, dalam hal ini adalah POM. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau kemudian kontak dengan otoritas penegakan hukum, maka tidak tertutup kemungkinan akan terungkap lewat investigasi adanya kasus-kasus pidana lain yang sedang coba ditutupi oleh pelaku maupun para pelaku. Tentu saja ini adalah pemikiran spekulatif yang tetap harus diinvestigasi oleh otoritas terkait. Adegan 9, tersangka mendorong atau melepas tubuh korban. Kita akan lakukan penuntutan maksimal seumur hidup. Saudara, saya mengupas apa yang terjadi. Saya undang Brigadir Jenderal TNI Edi Imran. Ia adalah Kepala Auditorat Tinggi Militer 2 Jakarta. Pak Edi, sehat selalu? Sehat selalu, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Mas Iman. Iya, ini tentu banyak bertanya terkait kasus ini. Saya ingin tanya, kasus ini kasus yang di luar pikiran manusia, di luar bayangan manusia, dan ancamannya juga luar biasa berat. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yang ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Bisa Betul. Ini saya mulai dari TKP saja. Jadi pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, itu sekitar pukul 15.30. Saya bertempat di Jalan Raya Nagrek, Limbangan, atau tepatnya di depan SPBU Ciaro. Lalu terjadi kecelakaan antara mobil Panther, platnya B300I, yang dikendarai oleh sopir Kopral, ya, Kopral Ahmad Saleh. Dan ada satu penumpang di situ atas nama Kolonel Infanteri Yanto. Setelah kecelakaan ada beberapa saksi yang datang ke situ menyarankan supaya korban ini dibawa ke rumah sakit. Lalu si Salsabila pada saat itu sudah dalam kondisi meninggal menurut keterangan saksi dan juga para pelaku. Sedangkan si Handi Saputra yang laki-laki, saksi melihat bahwa kondisi korban ini masih bergerak, masih merintih, mengerang kesakitan. Artinya bahwa pada saat itu masih dalam kondisi hidup. Setelah itu, si tersangka ini, Kolonel Infanteri Prianto, memerintahkan kepada anggotanya, dalam ini supirnya yang 2 tadi, untuk dinaikkan ke atas kendaraan. Masyarakat menanyakan mau dibawa kemana. Beliau mengatakan bahwa akan saya bawa ke UGD. Pada saat mereka melewati puskesmas, sopirnya berhenti dan menyatakan di daerah dekat dengan lokasi itu. Ya kurang lebih 10 menit lah perjalanan itu. Oke, baik. Ya, itu ada rumah sakit, ada puskesmas di situ. Si sopir menyarankan supaya si korban kita bawa masuk ke puskesmas. Si Kolonel Infanteri mengatakan, udah tidak usah, lanjut saja. Kita buang saja mayatnya. Nah, situ kami menilai bahwa awal atau niat untuk melakukan penghilangan pada saat di daerah puskesmas tersebut. Dalam perjalanan terjadi percakapan. Ya. Bahkan si anak buahnya mengatakan, Pak Komandan, tolong bantu saya punya anak, punya istri. Tetapi si kolonel ini mengatakan, kamu jangan cengeng, kamu adalah prajurit, lanjut saja. Nah, seperti itu. Sampai di jembatan, di TKP itu baru dibuanglah mayat tersebut.
Nah, menjadi aktual, menjadi menarik karena dari kecelakaan harusnya yang dikenakan itu adalah yang si sopir saja. Tetapi karena ada upaya untuk melakukan penghilangan, ya, alat bukti, barang bukti, termasuk ya menghilangkan nyawa lah, karena masih dalam kondisi hidup terus dibuang ke dan itu akan kita buktikan nanti, dan alat bukti kami sudah sangat cukup, sudah lengkap. Ya, baik keterangan saksi, keterangan tersangka juga, maupun hasil visum. Boleh dilihat berkasnya, Jenderal? Ada berkas ini, berkasnya cukup tebal. Ini untuk satu tersangka. Di dalam berkas ini ada 3 tersangka, tapi karena mengantisipasi kita nanti agak kesulitan membuktikan di persidangan, maka rencananya kita mungkin akan dibagi 2. Kolonelnya sendiri, sedangkan si kopral yang 2 itu dipisah berkasnya. Tapi tidak ada masalah, dalam waktu singkat akan kita selesaikan. Jadi yang dikenakan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman seumur hidup atau hukuman mati nanti maksimalnya, itu hanya sang kolonel, yang kopral tidak ya? Kan begini, itu kan di YouTube pasal 55 kan, jadi pelaku turut serta, orang yang menyuruh dan disuruh menggerakkan di situ. Nanti di dalam persidangan kita akan melihat apa yang terungkap di persidangan, peranannya apa saja di situ. Tetapi menurut kami yang untuk sementara analisis terhadap berkas perkara bahwa yang paling berat sebenarnya adalah kolonel infanteri karena dialah otaknya di situ. Kenapa sang kolonel berpikiran bahwa harus dibuang dan lain sebagainya yang memunculkan potensi pelanggaran berat? Mungkinkah ada kesalahan yang coba ditutupi oleh sang kolonel? Saya akan menelisiknya eksklusif